Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Saya Rifai Pamone akan memulai segmen ini dengan menyampaikan sebuah informasi bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia kembali menangkap pelaku penyebaran hoaks penculikan anak, dan dalam sepekan terakhir sudah 12 tersangka yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, hingga saat ini juga pihak kepolisian masih mencari terus pelaku utama dari penyebar hoaks tentang penculikan anak ini. Keempat pelaku yang terakhir ditangkap berinisial EW, berprofesi sebagai satpam. Kemudian RA, seorang sopir, JHSS, karyawan swasta, dan seorang mahasiswi berinisial DNL. Kepada kepolisian, para pelaku mengaku tidak memiliki motif apapun termasuk motif politis dan hanya berniat membuat ketakutan di masyarakat. Pelaku juga mengaku mendapatkan gambar-gambar hoaks dari media sosial yang kembali mereka unggah di akun media sosial mereka masing-masing. Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi Kota juga menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan berita hoaks terkait penculikan anak. Tersangka ditangkap karena diduga dengan sengaja memposting orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai penculik anak, dan tersangka disebar melalui media sosial dalam sebuah grup Facebook. Dengan demikian, dalam sepekan polisi telah menangkap 12 pelaku penyebar hoaks. Akibat perbuatan pelaku ini, mereka sangat berpotensi untuk dijerat pasal 51 junto pasal 35 ITE dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, tadi ada informasi polisi masih terus mengejar pelaku utama, otak utama dari penyebaran hoaks, utamanya untuk berita penculikan anak ini. Oleh karena itu, Robert Haryanto dan Sarawen sudah siap dengan sejumlah informasi bersama dengan narasumber mereka. Robert, Sarah, silakan. Baik, terima kasih Rifai, terima kasih untuk informasi pengantar Anda, karena memang benar belakangan hari ini, Sarah, banyak sekali hoax-hoax atau berita bohong atau informasi bohong yang kemudian meresahkan masyarakat terkait dengan penculikan anak. Nah, betul sekali, bahkan nih menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 4 juta berita tentang penculikan anak pun terjadi di bulan Oktober saja. Jumlah ini pun meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Betul. Kemudian apa sih sebenarnya motif dan sejauh mana polisi bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini? Sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian, Brigadir Jenderal Polisi Pak Dedi Prasetyo. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Dan juga kemudian Mbak Retno Listiarti, Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga telah bergabung juga bersama dengan kami. Selamat pagi Mbak Retno, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Pak Dedi, saya akan ke Anda terlebih dahulu, kan sekarang sudah diberitakan 12 tersangka ya untuk berbagai hoax, kalau tidak salah hoax penculikan anak dan hoax informasi kecelakaan pesawat. Bertambah tidak tersangka-tersangka ini sampai dengan detik ini? Sampai dengan hari ini ada perkembangan update untuk jumlah tersangka. Sudah ada 16. 16. Ya, 16 tersangka yang sudah diamankan oleh Polri. Polri itu dalam hal ini unit cyber Mabes Polri itu memprofiling, kemudian langsung menyerahkan kepada polda-polda yang ada di beberapa wilayah untuk melakukan penangkapan dan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dari 16 mana saja Pak tadi? Ya 16 ya. 16 itu 13 yang memviralkan tentang penculikan anak. Kemudian yang 3 memviralkan berita hoax tentang jatuhnya pesawat Lion. Gitu. Oke, motifnya apa sih Pak mereka ini? Nah, motifnya ada berbagai macam motif. Motif yang paling menonjol situ adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan, setelah ikut, kemudian dia menambah foto, menambah video, dan menambah narasi. Yang seolah-olah betul-betul kejadian itu nyata terjadi. Ya, padahal pada kenyataannya itu semua jauh dari berita yang faktual. Itu sebarkan. Kemudian yang berikutnya juga ada yang iseng untuk biar lebih terkenal juga, memposting juga, mengcrop beberapa foto, beberapa video, dan menambah narasi-narasi, ya seolah-olah terjadi di wilayahnya dia, seolah terjadi di wilayah saya, terjadi di wilayah tetangga desa saya, diposting. Kemudian yang berikutnya juga mereka selain itu juga rasa empati, tapi rasa empatinya mereka itu sama juga
membuat semacam narasi-narasi dan membuat juga foto dan video-video diposting ke masyarakat seolah-olah kejadian itu kejadian sebenarnya, padahal itu jauh dari fakta yang terjadi. Pak Dedi, yang empati ini apakah seorang orang tua? Enggak, rata-rata pelaku hoax ini di usia 40 bulan sampai usia 20. Tapi bukan ada orang tua di sana yang khusus kasus hoax penculikan anak? Apakah ada orang tua juga, orang tua yang kemudian membuat hoax ini? Iya, Ada juga ada. Bapak-bapak maupun rusanya yang penculikan anak ini justru saya juga herannya banyak wanita. Iya. Seorang ibu kan? Seorang ibu seolah memberikan rasa empati dengan kejadian penculikan anak, menambah narasi-narasi. Ini terjadi di wilayah saya, ini terjadi di desa saya loh. Hati-hati untuk yang lainnya, menjaga anaknya, putra-putrinya pagi, siang, malam. Oke, gitu. Berarti pesannya itu sebenarnya untuk memberikan rasa waspada, Ya. apa khawatir. Tujuannya, tapi pesannya selamat meresahkan. anak. Ya, Oke. betul. Coba kita Pesannya- tanya ke Bu Retno ya, bagaimana nih dari KPAI sendiri melihat, kan tadi suara ibu-ibu ya banyak Ya. menyebarkan dan juga membuat konten ini. Dari KPAI sendiri bagaimana? Ya, pertama memang KPAI tentu mengapresiasi kepolisian ya. Kita memang koordinasi. Biasanya KPAI kalau menerima yang seperti itu kita pasti ke kepolisian. Kedua adalah dengan Kemeninfo untuk mengetahui misalnya kan pengais konten ada di dia gitu ya. Nah itu di Kemeninfo. Biasanya kami saling berkoordinasi by WA juga bisa ya Pak, sudah biasa gitu. Walaupun hari libur kita tetap bisa saling memberikan informasi. Nanti kalau terkait itu maka berita yang sesungguhnya biasanya kami akan sampaikan baik kepada pelapor maupun kepada media sosial yang dimiliki oleh KPAI. Nah sayangnya ini kan hampir masif ya, terus menerus terjadi dan bahkan dari penelusuran kami kemudian jutaan berita dan jutaan postingan. Jutaan berita bohong. Ya, dan jutaan postingan juga gitu akhirnya gitu di media-media sosial yang jumlahnya sungguh mengejutkan dan membuat resah. Nah ini seperti teror. Nah yang paling sering kami terima sebenarnya dari para ibu. Ibu-ibu ini berada dalam grup wali-wali murid. Kan biasa ya di kelas terus mereka bikin grup gitu. Nah ini kemudian ke posting-posting. Nah disitulah kemudian keresahan terjadi dan biasanya kontak kami. Nah nanti kalau itu kan kita juga tidak bisa bilang itu benar atau tidak. Kami harus berkoordinasi kan dengan kepolisian, dengan Kemeninfo. Tapi nanti begitu kami dapat jawaban, kami segera melakukan klarifikasi. Nah sayangnya itu beritanya kemudian ya sudah bermacam-macam versi ya Pak. Nah akhirnya kadang-kadang tidak dipercaya gitu apa yang KPAI dan Kemeninfo serta kepolisian lakukan. Justru muncul kalimat-kalimat yang seakan-akan lebih percaya pada hoax tadi. Nah di sini kemudian kami akhirnya merasa bahwa kalau gitu kita kirimkan saja tips-tips ya untuk menjaga anak-anak kita misalnya dari penculikan karena kayaknya nggak mempan nih kalau kita berbicara tentang bahwa ini nggak benar. Akhirnya kita bilang oke, bapak ibu-ibu nggak apa-apa, kita yang penting waspada. Tapi jangan mudah percaya pada berita-berita semacam itu. Nah seperti Ibu Retno bilang tadi kan ini menimbulkan teror dampaknya itu sebagai keresahan. Seperti apa sih teror atau keresahan yang sudah ditunjukkan oleh ibu-ibu sendiri ke KPAI? Ya, ibu-ibu ini jadi berlebihan ya kepada anak-anaknya. Satu, mereka sendiri yang ngaku anaknya nggak boleh main. Yang kedua, anaknya tuh ditakut-takutin. Jadi kamu nih lihat nih gambarnya, nih videonya, diambil organ tubuhnya dan lain-lain. Nah, akhirnya anaknya secara psikologis juga mengalami ketakutan kan. Si ibunya takut ditularkan kepada anaknya dan ini berbahaya untuk anak-anak. Jadi tumbuh kembang anak bisa terganggu karena ini. Makanya kami bilang bahwa kewaspadaan itu penting, melindungi anak kita dari penculikan, tetapi jangan mudah mempercayai berita-berita yang apalagi itu tidak keluar dari institusi resmi negara. Nah, tetapi kan ya tadi ya kalau kami kan bilangnya gini, kalau memang ada penculikan, pertama adalah lapor, segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Yang kedua adalah bapak ibu bahwa anak-anak kita mungkin saja terlepas dari kita, apalagi di tempat keramaian. Nah yang perlu diantisipasi adalah bagaimana mengedukasi anak-anak kita dari kecil, ketika dia terlepas apa yang harus dilakukan. Misalnya cari orang-orang yang berseragam, berseragam itu misalnya satpam, atau kalau di mall penjaga toko, kan biasanya mereka penjaga toko itu juga baju berseragam. Kenapa penting? Jangan minta tolong kepada sesama pengunjung karena di situ kita tidak tahu siapa, tapi kalau penjaga toko dan satpam itu bisa terukur dan bisa selamat anak-anak kita ya misalnya hal begitu. Pak Dedi melihat begitu masifnya ini dan juga sekarang tersangka, apakah kemungkinan akan bertambah tersangka polisi? Masih kan kemungkinan. Kemudian adakah kemudian sebuah tren yang menunjukkan ini adalah sebuah sindikat karena begitu masif satu isu dieksploitasi sedemikian besar untuk menimbulkan keresahan. Apakah ada bagian sindikat di sini? Ya, dalam hal ini dari tim Cyber Mabes Polri terus melakukan berkoordinasi dengan Kemeninfo dan dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Memprofil terus dan setiap hari kita 24 jam mengawasi melaksanakan kegiatan patroli-patroli di bidang cyber. Ya, sampai sejauh mana trending di dunia media sosial itu yang
informasi-informasinya itu dapat meresahkan masyarakat. Oke, Terus kita bekerja terus.